بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat, para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan mata kuliah Ulumul Quran kali ini kita telah memasuki macam ke-38 dari macam-macam ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Yang ke-38 ini adalah ilmu al-mu'arrab fil Quran. Ya, ilmu al-mu'arrab fil Quran. Maksudnya adalah lafaz-lafaz, kata-kata yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang mana lafaz-lafaz serta kata-kata tersebut asalnya bukan dari bahasa Arab, ya, bukan dari bahasa Arab. Tentunya para ulama berselisih pendapat tentang apakah ada di dalam Al-Quranul Karim itu lafaz-lafaz non-Arab. Para ulama berselisih pendapat. Mazhab yang pertama adamu wuqu'ihi. Ya, para ulama di mazhab yang pertama mengatakan bahwasannya tidak ada lafaz-lafaz seperti itu. Ini perkataan Imam Syafi'i, kemudian Abu Ubaidah, Imam Tabari dan lainnya. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasannya Al-Qur'an ini adalah Arab, ya, Arabi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an Arab, yang Arab dengan bahasa Arab. Dan juga Allah berfirman wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini adalah lisan Arab yang jelas. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Dan sebagainya ayat-ayat yang menerangkan bahwasannya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Mazhab yang kedua adalah bahwasannya ada kata-kata atau lafaz-lafaz non-Arab di dalam Al-Quranul Karim. Di antara yang berpendapat dengan mazhab ini adalah Al-Hafidh As-Suyuti. Mereka mengatakan bahwasannya kalimat-kalimat yang yasirah, yang sedikit saja, itu tidak menjadikan Al-Quran keluar dari apa? Dari bahasa Arab. Tidak menjadikan Al-Quran atau bahasanya bahasa non-Arab. Ya, tetap bahasa Arab. Karena kalimatnya hanya sedikit saja. Kemudian juga terdapat dari beberapa para ulama, para tabi'in yang menjelaskan bahwasannya di dalam Al-Quran ada semua bahasa, semua lisan ada di dalam Al-Quranul Karim. Serta terdapat riwayat dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwasannya mereka menisbatkan lafaz-lafaz Al-Quran ke bahasa yang lain. Nanti akan kita baca sebagiannya di misal-misalnya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menjamak. Ya, menjamak antara dua mazhab pertama dan kedua. Di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, kemudian juga Ibnul Jauzi dan lainnya. Mereka mengatakan bahwasannya huruf-huruf, ya, kata-kata dalam Al-Quran itu sebagian ada yang asalnya
asalnya itu non-Arab, ya ajamiyah. Asalnya non-Arab. Summa uribat fasorat Arabiyah. Kemudian diarabkan, ya, Arabisasi, diarabkan lafaz-lafaz tersebut dan dijadikan bahasa Arab. Kemudian ketika Al-Quran turun, lafaz-lafaz tersebut telah menjadi lafaz-lafaz Arab. Ya, maka barang siapa yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah Arabiyah semuanya, ya, bahasa Arab semuanya, maka ia telah jujur, telah benar. Dan barang siapa yang mengatakan itu adalah ada kata-kata yang non-Arab, kata-kata asing non-Arab, maka dia juga telah benar. Di antara karya tulis para ulama adalah Al-Mu'arrab min al-Kalam al-A'jami, karya Al-Jawaliki. Kemudian ada juga Al-Muhadzab fima waqa'a fil Qur'an min al-Mu'arrab, karya Al-Hafidh As-Suyuti. Kemudian setelahnya adalah misal-misal, ya, yang ada di juz amma, juz ke-30. Dapat antum lihat dan baca. Ada al-araik, ya, al-araik. Maknanya adalah as-surur bil habasyiyah, ya. Menurut bahasa Habasyiyah, Ethiopia, artinya adalah surur, ya, ranjang-ranjang. Ini dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Kemudian juga Jahannam dalam bahasa Persia atau Ibrani, ini adalah neraka dalam bahasa mereka. Aslinya adalah Kahinnam. Kemudian ada juga Sijil, ya, dalam bahasa Persia awaluha hijarah. Pertama-tama adalah batu, kemudian yang terakhir adalah tin, ya, tanah. Kemudian Tur, maksudnya adalah gunung Bisiryaniyah dengan bahasa Suryani yang ada di Suria dan sekitarnya. Kemudian Aden, ya, Aden juga jannat, ya, kebun-kebun serta sawah-sawah yang berisi anggur-anggur dalam bahasa Suryani pula. Kemudian ada Waghasaqo yang dingin, yang sangat berbau. Ini dikatakan adalah bahasa Turk. Kemudian Al-Misk juga bahasa Parisi. Kemudian Yahur, innahu dhanna alla yahur, adalah yarji', pulang kembali dengan bahasa Ethiopia. Selanjutnya, ilmu yang ke-39 adalah ilmu i'rabil Quran. Ya, ilmu mengi'rab Al-Quranul Karim. Menentukan kalimat di dalam Al-Quran itu menjadi apa dan harokat akhirnya bagaimana. Ya, ilmu yang membahas tentang susunan kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu yang telah ditetapkan, ya, al-muharrarah. Faidah-faidahnya adalah agar menjaga lisan dari kesalahan dalam baca Al-Quran. Kemudian juga dapat kita ketahui makna ayat, makna tafsir dari ilmu i'rab ini. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui al-waqaf, kapan berhenti, kapan memulai saat membaca Al-Quran dari ilmu ini. Kemudian juga taujihul qiraat, ya, kalau qiraat mansub, ya, qiraat marfu, itu nanti bahasanya atau maknanya bagaimana juga kita dapat ketahui dari sini, dari ilmu i'rabil Quran. Para ulama menjelaskan bahwasannya seseorang yang mengi'rab Al-Quran, menentukan akhir kata Al-Quran atau menentukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah hanya kunal mu'rid muliman bi'ulumil Arabiyah, mengetahui bahasa Arab, pandai bahasa Arabnya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka tidak diperbolehkan untuk mengi'rab Al-Quranul Karim. Kemudian an yafhama makna ma yurid an yu'ribahu mufradan kana aw murakkaban qabla al-i'rab fa innahu far'ul ma'na. Memahami maknanya,
makna-makna lafaz dalam Al-Quran, baik lafaz tersebut dalam kondisi sendirian ya, maupun lafaz tersebut bergabung dengan lafaz-lafaz yang lain, ya mufradan atau murakkaba. Kemudian juga tajannubul umur al-ba'idah wal lughat syadzah, ya menjauhi bahasa-bahasa, ya pendapat-pendapat yang syadzah, yang menyeleneh, wal aujuh ad-dhaifah, serta pendapat yang lemah. Karena Al-Quran turun dengan yang paling fasih, bil afsah. Kemudian tajannubu itlaqi lafziz zaid fi kitabillah. Sebisa mungkin kita menjauhi salah satu lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran itu adalah lafaz yang tambahan. Ya. Al-Quran tidak ada tambahannya. Semua yang telah diturunkan Allah semua bermanfaat. Ya, bukan tambahan, bukan lafaz tambahan. Ya. Kemudian tajannubu khilafil zahir al-munafi li nadhmil kalam. Kita menjauhi makna yang menyelisih zahir ayat. Ya. Kemudian karya-karya para ulama dalam i'rab Al-Quran ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kitab-kitab yang ditulis tentang i'rabul Quran tersendiri, kemudian kitab-kitab makna-makna Al-Quran, kemudian kitab-kitab tafsir. Yang pertama yang tertulis kitab Al-Kutub Al-Mustaqillah, di antaranya ada man u'riba al-mushkil minhu. Sebagian ulama mengarang karya mereka dengan menuliskan apa yang muskil saja, ya, apa yang jarang diketahui atau apa yang bermasalah saja di dalam lafaz-lafaz Al-Quranul Karim. Di antara yang melakukan demikian adalah Makki bin Abi Thalib, mushkilu i'rabil Quran. Ya, jadi lafaz-lafaz yang muskil saja, yang tidak jelas maknanya, tidak jelas i'rabnya. Kemudian ada man u'riba atau man a'raba ba'dha suwarihi. Ya, sebagian yang lain mengi'rabkan sebagian surat-suratnya saja, tidak semua Al-Quran. Seperti Ibnu Khalawai, beliau mengi'rab 30 surah minal Quran, ya 30 surat saja dari Al-Quranul Karim. Kemudian ada juga yang man a'rabahu kamilan duna tawassu', yang mengi'rab secara sempurna namun tidak meluas, ya, tidak mendalam. Di antaranya At-Tibyan fi i'rabil Quran, karya Al-Uqbari. Dan yang keempat adalah yang mengi'rab dengan sempurna 30 juz dan dengan meluas. Di antaranya adalah As-Samin Al-Halabi, ulama abad ke-8, yang beliau menulis sebuah karya yang bernama Ad-Durrul Masun fi Ulumil Kitabil Maknun. Selanjutnya kitab-kitab makna-makna Al-Quran ada Ma'anil Quran, karya Al-Farra, Ma'anil Quran Al-Akhfash. Ya, adapun kitab-kitab tafsir, maka sebagian mufassir mereka tidak terlalu perhatian dengan permasalahan nahwu, kecuali jarang sekali, seperti Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, sangat jarang sekali mengi'rab Al-Quran. Kemudian ada juga Ibnu Jarir At-Tabari, yang mana beliau itu mengi'rab Al-Quran yang ada pengaruh saja, yang ada bekasnya. Ya, lafaz-lafaz yang berpengaruh, yang ada bekasnya untuk menjelaskan sebuah makna. Selanjutnya ada yang mengi'rab seluruh maknanya, kemudian meluas dalam membahas tentang ilmu nahwu. Di antaranya adalah Abu Hayyan dalam tafsirnya Al-Bahru Al-Muhit. Maka yang tentunya yang paling utama adalah yang kedua, ya, yang pengaruh, yang mana i'rabnya hanya dikhususkan untuk lafaz-lafaz yang berpengaruh dalam untuk memahami sebuah makna. Di situ ada contoh, ya, al-ikhtilafu fi naw'i ma. Contohnya adalah perbedaan para ulama dalam
membahas macam di dalam ayat walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'alal malakaini. Di sini para ulama ada yang menjelaskan ma di sini adalah ma nafiyah, ya, ma yang menafikan, yang mentiadakan. Maka artinya adalah walam yunzil 'alal malakaini syai'un minas sihr, ya. Maka tidak diturunkan, ya, maka artinya apa? Tidak diturunkan kepada dua malaikat tersebut sesuatu apapun dari sihir. Sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya ma tersebut adalah mausulah, ya, mausulah. Maka mereka mengartikan yu'allimuna an-nasa as-sihra walladzi unzila 'alal malakaini di Babil. Jadi mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan juga apa yang diajarkan oleh dua malaikat di Babilonia. Kemudian pula di sana ada ikhtilaf tentang waw dalam firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Ya, wa ar-rasikhun di situ. Waw di situ ada yang mengartikan wawul ataf, ya, yang menyambung, yang masih terkait dengan sebelumnya. Ada yang mengartikan wawu al-istinaf, waw yang mengartikan atau memaknai, bermakna permulaan, ya, memulai. Maka jika wawul ataf kita sambung wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Ya. Adapun jika artinya al-istinaf, maka waqafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kemudian warasikhuna fil ilm. Waw di situ adalah memulai atau al-istinaf. Kemudian di bawahnya ada contoh yang telah dituliskan oleh Al-Imam Al-Ukbari di dalam surat Al-Fatihah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jumhur alhamdu pakai dhammah karena itu ibtida, mubtada. Kemudian lafzul jalalah apa? Khobar. Kemudian juga ada yang membaca alhamda pakai nasab karena itu adalah masdar dari fi'il mahdhuf ahmadu alhamda. Ahmadu alhamda lillah. Kemudian ada pula yang membaca bil kasr, alhamdi. Alhamdi karena mengikuti apa? Mengikuti setelahnya. Karena setelahnya huruf jar berharokat kasroh lillah, ya, maka alhamdi dal di sini mengikuti setelahnya. Namun ini adalah pendapat yang dhaif, ya, yang lemah. Kemudian juga dibaca wa yuqra'u bi dhammid dal. Ya, alhamdu wal lam ala itba'il lam ad-dal. Alhamdulillah, ya. Lamnya mengikuti dal sebelumnya yang mana harokatnya adalah dhammah. Ini juga pendapat yang lemah. Kemudian dalam lafaz rabbu atau rabbi, alhamdulillahi rabbil alamin, sebagian menjarkan karena sifat atau badal. Kemudian ada yang membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin karena ada di sana ada fi'il yang tersembunyi, yang mudmar, takdirnya a'ni. Alhamdulillah a'ni rabbil alamin. Kemudian juga ada yang membaca birrafa, alhamdulillahi rabbil alamin karena ada yang tersembunyi yaitu huwa, alhamdulillahi huwa rabbul alamin. Ya, sama dengan ar-rahmanir rahim. Ya, ar-rahmanir rahim, jumhur dan bacaan yang terkenal adalah membaca dengan kasrah, ar-rahmanir rahim. Ya, namun ada yang membaca ar-rahmanur rahim atau ar-rahmanir rahim, maka penjelasannya adalah seperti penjelasan Rabbi tadi, ya. Selanjutnya, ilmu yang selanjutnya adalah ilmu balaghatil Quran, ya, ilmu tentang balaghah Al-Qur'anul Karim.
tentang balaghah Al-Qur'anul Karim. Ya, balaghah artinya adalah mutabaqatul Qur'an, ya, kecocokan, ya, kesesuaian Al-Qur'an dengan keadaan yang mana kesesuaian tersebut adalah sangat tinggi sekali, ya, benar-benar sesuai bi atammi ma yakunu minal bayan, dengan penjelasan yang sangat sempurna. Kitab-kitab balaghah Al-Qur'an sangat banyak, diantaranya Asasul Balaghah, kemudian tafsir-tafsir juga, ya, tafsir yang mengandung balaghah sangatlah banyak. Di antara yang terkenal adalah tafsir Kasyaf Zamakhsyari, kemudian tafsir Abi Su'ud atau yang namanya Irsyadu Al-Aqlis Salim, kemudian Ruh Al-Ma'ani, kemudian At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur. Balaghah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah Al-Ma'ani, kemudian Al-Bayan, kemudian Al-Badi'. Bismillah. Yang pertama Al-Ma'ani, maka Al-Ma'ani ini adalah ilmu yang membahas tentang lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Ya, lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Seperti az-zikr wal hazf. Apakah sebuah lafaz disebutkan atau dihilangkan? Wa ta'rif wa tankir. Apakah ada ta'rif alif lamnya atau tidak? Takdim takhir, ya, diakhirkan dan diawalkan. Wal ijaz wal itnab. Apakah lafaz-lafaznya atau jumlahnya, ya, apakah diringkas atau dipanjang lebarkan? Ya, ini semua termasuk ilmu al-ma'ani dalam ilmu al-balaghah. Contohnya dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jadi sini iyyaka adalah karena ikhtisas, karena kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nakhussuka wahdaka bil ibadah duna siwak. Kami mengkhususkan ibadah kepadamu saja tanpa selainmu, ya Allah. Ya, maka yang didahulukan adalah iyyaka dulu, ya, maf'ulnya dulu. Adapun fi'il serta fa'ilnya diakhirkan. Ya, iyyaka na'budu, karena faidahnya adalah apa? Al-ikhtisas tadi. Agar ibadah hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu al-bayan. Ya, ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan ini adalah ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu iradil ma'na al-wahid biturukin mukhtalifah. Ya, sebuah makna dan bagaimana kita menjabarkan, kita menguraikan makna tersebut dengan cara-cara yang bermacam-macam, ya. Contohnya yang ada di dalam ilmu ini adalah at-tashbih, ya, menyerupakan. Kemudian al-majaz wal isti'arah, ya, metafora. Maka banyak sekali di dalam Al-Qur'an tentang ilmu al-bayan ini. Contohnya adalah tashbih, ya, permisalan, penyerupaan, kemudian darbul amsal juga, ya, permisalan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Ya, Allah mensifati orang-orang yang tidak beriman dan Allah mengatakan tidaklah mereka dari peringatan itu, ya, dari Al-Qur'an, mereka dari Al-Qur'an itu menentang. Mereka enggan untuk mengambil, menerima Al-Qur'an itu. Kemudian Allah menyerupakan mereka, menyerupakan keadaan mereka. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Jadi enggannya mereka menerima Al-Qur'an, enggannya mereka atau larinya mereka dari Al-Qur'an, dari peringatan, itu adalah seperti keledai, ya, keledai-keledai yang mustanfirah, yang mana mereka kabur. Kabur kenapa? Farrat min qaswarah. Mereka keledai-keledai tersebut kabur dari singa, ya, kabur dari macan, dari harimau dan semisalnya, dari hewan buas. Ya, mereka kabur dari singa tersebut. Ya, Allah menyerupakan keadaan orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, menentang, tidak menerimanya, dengan keledai
yang kabur berlarian dari singa. Kemudian yang ketiga adalah ilmu al-badi'. Ya, ilmu al-badi'. Ilmu al-badi' artinya keindahan, ya. Ilmu ini adalah ilmun tu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam ba'da riayati tatbiqihi ala muqtadul hal wa fasahatihi. Ya, ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut, ya, wujuh tahsinil kalam, ya, agar kalimat-kalimat yang keluar dari kita, ya, kalam-kalam perkataan yang keluar dari kita itu apa? Menjadi bagus, agar kita bisa membaguskan kalimat-kalimat kita. Di antara yang ada di dalam ilmu ini adalah at-tibaq. Ya, at-tibaq. Ya, antitesis, ya, at-tibaq. Kemudian juga al-muqabalah. Ya, berlawanan. At-tibaq wa annahu huwa adhaka wa abka, ya. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menangiskan dan juga mentertawakan, yang membuat orang tertawa, membuat makhluknya tertawa, dan Allah juga yang telah adalah zat yang mematikan serta menghidupkan, ya, berlawanan. Itu namanya at-tibaq, antitesis. Kemudian ada juga al-muqabalah, yang berlawanan, ya. Kalau muqabalah dua dia. Ya, dua berlawanan dengan dua. Kalau antitesis satu berlawanan dengan satu. Kalau muqabalah dua. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ya, Allah menghalalkan untuk mereka, untuk para manusia yang baik-baik, ya, halal yang baik-baik, kemudian lawannya adalah apa? Haram yang buruk-buruk, ya, dengan dua kata. Kemudian ada juga al-jinas, ya, makna atau lafadznya mirip. Makna atau apa? Lafadznya mirip, ya. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Ya. Di situ ada sa'ah yang pertama dan sa'ah yang kedua. Lafadznya mirip, lafadznya sama, namun artinya beda. Ya, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Masih dalam satu ayat. Allah berfirman menjelaskan, dan pada hari kiamat, sa'ah yang pertama artinya adalah kiamat. Wa yauma taqumus sa'ah yuqsimu, orang-orang yang mujrim, yang penjahat-penjahat, ya, orang-orang kufar, mereka berqasam, mereka bersumpah bahwasannya mereka tidaklah hidup di dunia, ma labithu ghairu sa'ah. Mereka tidaklah hidup di dunia kecuali hanya sebentar saja. Sa'ah yang pertama artinya hari kiamat, sedangkan sa'ah yang kedua artinya waktu sebentar saja. Wal musyakalah wa ghairuha, ya, tentang ilmu-ilmu al-badi'. Di sini dicontohkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini tentang tibaq tadi, ya, satu kata dengan satu kata. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, ya, tu'ti al mulka man tasha, memberikan kerajaan kepada yang dikehendaki, yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, ya, memberikan lawannya adalah mencabut, ya, wa tanzi'u al mulka mimman tasha. Wa tu'izzu, engkau memberikan izzah kepada yang kau kehendaki, dan kau memberikan kehinaan kepada yang kau kehendaki. Ya, jadi lawan-lawan antara kata dengan kata yang lain, yang mana kata tersebut hanya satu kata saja, ya. Tu'izzu, tudhillu, kemudian tu'ti, tanzi', ini namanya apa? At-tibaq. Kemudian yang terakhir pada kuliah ini adalah tentang atau dalalatu al-alfaz, ya, dalalatu al-alfaz. Lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kepada apa? Ya. Lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kepada apa? Banyak sekali pembahasan dalam macam ini. Di antaranya adalah al-'am wal khas,
umum, kemudian khusus, al-mutlaq wal muqayyad, ya mutlak, kemudian muqayyad, al-mujmal wal mubayyan, kemudian mantuq wal mafhum. Yang pertama al-am wal khas, ya. La al-am itu adalah al-lafz al-mustaghraq li jami'i ma yasluhu lahu min ghairi hasr. Ya. Lafaz yang umum, yang mencakup semuanya, yang mencakup semuanya tanpa dibatasi. Ya. Kemudian khas, qasrul am ala ba'di al-fadhihi bidalil. Ya, khas adalah membatasi afrod am tadi, membatasi yang am tadi dengan dalil, ya. Di antara lafaz am adalah al-asma al-mausulah. Di antara lafaz yang menunjukkan bahwasanya lafaz tersebut adalah am, ya berlaku keumuman, adalah al-asma al-mausulah. Ma, alladhi, ya allati, allai, man, itu al-alfaz atau al-asma al-mausulah. Di sini contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Walladzina amanu lahum wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, alladzina, walladzina ini namanya al-asma al-mausulah, berlaku umum, ya. Al-asma al-mausulah di sini menjadikan kita memiliki pengetahuan bahwasannya lafaz di sini, alladzi di sini berlaku apa? Umum. Kemudian ada pula yang menunjukkan tentang keumuman adalah adawatu syarat, ya. Syarat. Lafaz-lafaz atau huruf-huruf tentang syarat. In, ya, izma, man, ma, mahma, mata, ya, ayana, ainama, kemudian anna, ai, kaifama, dan sebagainya. Di antara contohnya adalah may ya'mal su'a yujza bih. May ya'mal su'a yujza bih. Ya, akan dibalasi orang yang melakukan kejelekan. Ya. Dibalasi di sini syaratnya apa? Adalah melakukan kejelekan. Ya, may ya'mal su'a yujza bih. Maka man di sini lafadznya adalah berlaku umum. Ya, siapa saja yang melakukan kejelekan maka akan dibalas dengan bihi, dengan kejelekan pula. Kemudian juga ada al-mu'arraf bil alif wal lam. Ya, al-mu'arraf yang menjadi ma'rifah, yang menjadi maklum, yang menjadi diketahui karena bersambung digandeng dengan alif dan lam. Contohnya adalah innal insana, ya. Al alif lam di dalam kalimat al insan di situ berarti menunjukkan seluruh manusia, siapapun itu. Innal insana lafi khusr, ya. Selanjutnya di antara yang mengkhususkan am, ya, adalah al istitsna, ya, pengecualian. Illa, masih dalam satu surat, ya, surat al-asr tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ya. Pada ayat pertama Allah berfirman innal insana lafi khusr. Kemudian selanjutnya pada akhir ayatnya Allah mengatakan ada kalimat illa, pengecualian. Ya, berarti di sini ada pengkhususan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian juga qad yabqa al-'am ala umumihi wa huwa qalilun fil ahkam. Terkadang am tidak ada yang mengkhususkan maka menjadi umum, terus menjadi umum, dan ini adalah sedikit di dalam hukum-hukum. Contohnya firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum. Ya, ummahatukum di sini umum, ya, ibu-ibu kalian diharamkan atas kalian, ya, ibu-ibu kalian sampai kapanpun dalam kondisi keadaan apapun maka apa? Diharamkan kepada kalian. Ya, di sini adalah umum, terus menjadi umum, tidak ada yang mengkhususkannya, tidak ada keadaan yang mengkhususkannya. Kemudian qad yuradu bil ami al khusus wa huwa qalil. Terkadang am, ya lafadznya am, namun dimaksudkan dari am keumuman tersebut adalah kekhususan. Ya, ini adalah sedikit pula.
Contohnya am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka menghasadi ya, iri dengki dengan para manusia, an-nas di sini. Ya, di sini lafadznya an-nas umum. Namun yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Am di sini dimaksudkan adalah khusus Nabi Muhammad. Tidaklah mereka, apakah mereka orang-orang Yahudi, mereka iri dengki, hasad dengan An-Nas, maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan-keutamaannya. Kemudian juga terkadang pengkhususan dari Al-Qur'an itu terdapat dari hadis-hadis, terdapat dari sunnah Nabi. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Di sini lafadznya am, jual beli apapun. Ya, ternyata di dalam hadis, di dalam sunnah ada jual beli yang dilarang, ya, al-munabadzah, ya, al-mulamasah, ya, dan sebagainya. Kemudian ada pembahasan tentang al-mutlaq wal muqayyad. Ya, mutlaq wal muqayyad. Mutlaq adalah yang mencakup seluruh afrod juga. Mencakup seluruh afrod. Adapun bedanya am ya dengan mutlak adalah am itu layaknya sebuah kelas ya atau sebuah masjid. Sebuah kelas ada para mahasiswa atau para santri atau para siswa atau sebuah masjid yang ada orang-orang para jamaah yang sholat di dalamnya, maka seluruhnya ya, satu masjid itu namanya am. Namanya am. Adapun mutlak, maka mutlak satu kursi ya. Kursi, sebuah kursi yang ada di sebuah kelas tersebut itu namanya apa? Mutlak. Ya, jadi kalau am itu mencakup seluruhnya, kalau mutlak satu saja namun bisa dipakai siapapun. Ya, kursi tersebut bisa apa? Dipakai siapapun, namun tidak seluruh orang yang ada di kelas. Satu kursi saja ya. Satu kursi saja bisa dipakai siapapun, namun tidak seluruh orang yang ada di kelas. Contohnya mutlak adalah walladzina yudhahiruna min nisaihim yadna yadhhar fatah qalu lima qalu thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Di sini membebaskan apa? Budak, membebaskan budak. Maka lafaz raqabah budak di sini mutlak. Tidak ada qaidnya, tidak ada embel-embelnya. Boleh budak yang mukmin ya, boleh budak yang kafir dan seterusnya. Adapun yang muqayyad seperti firman Allah fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, diyahnya orang yang membunuh dengan salah. Maka lafaz raqabah budak di sini digandengi dengan apa? Lafaz mukminah. Maka yang dibolehkan adalah memerdekakan budak yang mukminah di dalam ayat ini, ayat tentang membunuh manusia lain dengan salah ya, khata'. Kemudian adalah pembahasan tentang al-mujmal wal mubayyan. Ya, al-mujmal wal mubayyan. Ijmal, namanya ijmal artinya adalah secara garis besar ya, mujmal yang tidak dijelaskan, mubayyan yang dijelaskan. Al-mujmal ma yutawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Yang jika kita memahami sebuah makna ayat ya, sebuah makna kalimat, maka kita harus mengetahui gandengan yang ada di samping-samping lafaz-lafaz ayat tersebut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan, yang Allah beri kenikmatan. Di sini adalah mujmal, tidak dijelaskan oleh Allah. Ternyata dijelaskan di ayat yang lain di surat An-Nisa. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ya, maka mereka bersama orang yang Allah berikan nikmat
dari kalangan para nabi, ya, para orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, orang yang mati syahid, kemudian juga orang-orang yang soleh. Di sini dijelaskan ayat dari surat Al-Fatihah tersebut. Kemudian juga firman Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, tegakkanlah salat, tunaikan zakat. Kemudian dan Allah telah mewajibkan kepada para manusia untuk berhaji. Ini semua apa? Mujmal. Ini semua hanya perintah. Ya, mubayyannya dijelaskannya di mana? Di sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sunnah ada pembahasan tentang cara-caranya, ya, mikdar-mikdarnya, kemudian juga macam-macamnya dan sebagainya. Selanjutnya ada tentang al-mantuq wal mafhum. Ya, al-mantuq wal mafhum. Al-mantuq adalah al-ma'na al-mustafad min al-lafz min haitsu an-nutqu bihi. Makna yang diambil dari sebuah lafaz yang lafaz tersebut diucapkan. Ya, lafaz tersebut diucapkan. Ada konteksnya dalam sebuah ayat atau sebuah nas. Ya, ini terbagi menjadi dua, ada yang namanya an-nas, ada yang namanya al-zahir. Yang nas ma la yahtamilu minal alfadhi ghaira ma'nan wahid. Ya. Yang tidak ada kemungkinan lagi dari lafaz-lafaz yang dapat dipahami kecuali satu makna saja. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Ini 10 yang sempurna. Ya, jadi barang siapa yang tidak bisa berhaji, ya, ketika haji, maka hendaknya ia berpuasa di sana, di Makkah sana, tanah haram 3 hari, kemudian di Indonesianya, di rumahnya, di negerinya berpuasa lagi 7 hari. Maka ini adalah 10 yang sempurna. Ya, ini adalah nas. Karena 10 penyebutan 10 yang sempurna. Kemudian ada juga al-zahir. Adapun zahir maknanya adalah al-lafz al-muhtamil amrayni atau akthar.
Ya, tadi nas ya, nas yang mana kemungkinan dari sebuah lafaz dalil Al-Quran dan As-Sunnah hanyalah satu saja kemungkinannya. Seperti firman Allah, tilka asyaratun kamilah, 10. Ya, 10 tidak bisa dikurangi atau lebih, tidak ada kemungkinan yang lain. Lawannya ada al-zahir. Al-zahir ini adalah lafaz yang memiliki kemungkinan dua makna atau lebih banyak. Ya, dua makna atau lebih, yang mana salah satu maknanya adalah lebih rajih, lebih kuat. Ya, contohnya adalah wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Di sini perintah Allah untuk mengerjakan salat, ya, menegakkan salat. Maka perintah itu artinya adalah sebuah kewajiban. Ya, perintah itu yufidu al-wujub. Namun bisa saja ya ada kemungkinan di sana, ada kemungkinan apa? Kemungkinan di sini tidak wajib, namun mustahab atau sunnah atau mubah dan sebagainya. Jadi ada apa? Kemungkinan. Kemudian ada juga tentang al-mafhum. Al-mafhum, al-ma'na al-mustafad min al-lafz fi ghairi mahalli nutqihi. Jadi dari nas, ya, dari sebuah naskah ayat Al-Quran atau Sunnah, kita ambil faidah darinya yang faidah tersebut tidak ada di nutq, tidak bisa kita katakan dan baca dari ayat atau sunnah tersebut. Ini terbagi menjadi dua, ada mafhumul muwafaqah dan mafhumu al-mukhalafah. Ya. Al-muwafaqah adalah hukum yang didiamkan, yang maskut, ya, yang tidak disebutkan, didiamkan, yang mana hukum tersebut cocok dengan yang dibaca, cocok dengan mantuknya. Ya, contohnya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka mereka telah memakan di dalam perutnya neraka, ya, api. Wa sayaslawna sa'ira, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam kelak pada hari kiamat. Ya, di sini ya'kuluna amwal yatama, memakan harta-harta anak yatim dengan zalim. Maka mafhum al-muwafaqahnya, ya, pemahaman yang cocok dari ayat ini adalah kita tidak boleh menghilangkan atau menghancurkan atau memakai dengan judi atau dengan yang lainnya, misalkan harta anak-anak yatim. Ya. Yang dilarang di dalam ayat apa? Ya'kuluna amwal. Ya, memakan harta anak yatim, memakan. Jadi mafhum muwafaqahnya tidak boleh juga untuk apa? Memakai, ya, menghilangkan dan sebagainya. Kemudian adapun makna mafhum al-muwafaqah atau al-mukhalafah adalah al-maskutu anhu mukhalifun lil mantuq fil hukm. Yang hukum yang didiamkan, yang tidak disebutkan, adalah menyelisih hukum yang dibaca atau disebutkan di dalam nas atau ayat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Ya, berikan para wanita itu apa? Mahar-mahar mereka. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Adapun jika mereka tidak keberatan, ya, ridho, jika kalian mengambil dari harta mereka, dari mahar tersebut, maka fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah, ambillah harta tersebut sesuai kadar kebutuhan, ya, tidak menghabiskannya, ya, hani'an mari'a. Maka di sini mafhum al-mukhalafahnya
adalah ketika seorang perempuan atau seorang istri yang telah diberikan mahar tidak ridho ketika mahar yang tersebut diambil, maka haram bagi seseorang untuk mengambilnya. Haram bagi seseorang untuk memakan hartanya. Itu adalah mafhum mukhalafahnya. Wallahu ta'ala alam, mungkin kita cukupkan kuliah kita dengan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.